Halo kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Masih tetap membahas kasus kriminal, kali ini berasal dari negara kanguru Australia tentang seorang gadis asal New Zealand bernama Warina Wright yang mengalami kecelakaan naas saat berlibur di sana. Yuk sama-sama kita simak kisahnya. Berlibur seharusnya menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi bagi orang dewasa yang sudah lelah dengan rutinitas sehari-hari, berlibur menjadi suatu sarana untuk refreshing. Meski demikian, kegiatan berlibur tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi pada Warina. Warina Wright, seorang gadis New Zealand yang lahir di Filipina, kampung halaman ibunya, pada tanggal 20 Mei tahun 1988. Setahun setelah kelahirannya, Warina pindah ke New Zealand bersama ibunya dan saudara perempuannya. Gadis itu dibesarkan dan bertumbuh dalam keluarga yang bahagia. Dia dikenal sebagai penyayang binatang, humoris, dan sangat hangat kepada keluarga maupun teman-temannya. Di New Zealand, Warina bekerja di Kiwi Bank pada bagian kartu kredit. Meski gajinya tidak terlalu besar, namun cukup untuk ditabung. Akhir-akhir ini, dia memang sangat rajin menabung demi mewujudkan impiannya untuk pergi berlibur ke Gold Coast, Australia. Gold Coast adalah tujuan wisata di Australia yang sangat terkenal di dunia. Selain pantainya yang indah, Gold Coast juga dilengkapi banyak fasilitas yang menawarkan aneka atraksi dan hiburan. Kebetulan, pada tahun 2014, seorang teman Warina berencana menikah dan mengundangnya ke acara pernikahan yang akan diselenggarakan di Gold Coast di akhir bulan Juli. Warina senang sekali. Dia berpikir itu adalah kesempatan terbaik untuk mewujudkan liburan impiannya, sekalian menghadiri undangan pernikahan temannya. Apalagi tabungannya dirasa sudah cukup untuk membiayai perjalanannya. Hingga pada tanggal 24 Juli tahun 2014, Warina pun terbang ke Australia. Sejak tiba di Australia, Warina join Tinder, sebuah aplikasi pertemanan dewasa. Gadis itu berpikir, siapa tahu teman lokal bisa menambah keseruan liburannya. Pada tanggal 1 Agustus, Warina menemukan profil seorang pria tampan berusia 28 tahun bernama Gable Tosti. Menurutnya, wajah Gable mirip dengan salah satu aktor dalam serial kegemarannya. Tanpa pikir panjang, Warina langsung swipe kanan pada profil pria itu. Ternyata gayung bersambut. Gable juga menyukai profil Warina. Keduanya segera menjalin komunikasi dan bertukar nomor telepon. Namun mereka belum ada kesempatan untuk bertemu karena saat itu Warina masih disibukkan dengan acara pernikahan temannya. Setelah acara pernikahan selesai, sesuai rencana, Warina tinggal lebih lama di Australia bersama Savannah temannya untuk melanjutkan liburan. Keduanya menghabiskan waktu dengan berjemur di pantai, mengunjungi bar dan kafe, atau sekedar berjalan-jalan di pusat kota Gold Coast. Saat itu, komunikasi antara Warina dan Gable masih terus berlanjut. Percakapan keduanya diawali biasa saja, hingga berkembang ke arah yang lebih romantis. 7 hari setelah perkenalan mereka, pada tanggal 7 Agustus malam, keduanya membuat janji kencan. Mereka bertemu di Cavill Avenue, sebuah kawasan di pusat wisata Gold Coast pada pukul 8:05
menit malam. Saat pertama kali bertemu, keduanya masih tampak canggung dan malu-malu. Gable dan Warina sempat memasuki sebuah restoran, namun tak berapa lama kemudian keduanya berubah pikiran lalu memutuskan untuk menghabiskan malam itu di apartemen Gable yang berada tak jauh dari pusat kota Gold Coast. Sebelumnya, mereka mampir di sebuah toko minuman untuk membeli 6 kaleng bir lalu berjalan menuju apartemen Gable. Seluruh aktivitas mereka terekam dalam kamera pengawas yang tersebar di beberapa wilayah. Apartemen Gable berada di Avalon Riverfront Complex. Gedungnya cukup tinggi, terdiri dari 35 lantai, sedangkan apartemen Gable berada di lantai 14. Area itu terkenal cukup mahal, memberi kesan Gable Tosti seorang pria yang mapan. Namun, siapakah Gable Tosti sesungguhnya? Gable Tosti lahir dan dibesarkan di Australia. Pria itu ternyata pernah melakukan beberapa pelanggaran hukum kecil-kecilan. Pada usia 17 tahun, bersama teman-temannya, mereka membuat KTP palsu untuk para remaja di bawah umur yang ingin pergi ke bar. Saat tertangkap di tahun 2004, diperkirakan komplotan itu berhasil meraup keuntungan sebesar $30.000 dari bisnis ilegal. Saat itu, Gable dan teman-temannya cukup beruntung karena hakim tidak menjatuhkan hukuman padanya. Namun, setelah kejadian itu, Gable Tosti mulai kecanduan alkohol. Akibatnya, pria itu jadi sering terlibat masalah hukum. Sebagian besar disebabkan oleh kecanduannya pada alkohol. Izin mengemudinya bahkan pernah ditahan selama 10 bulan akibat tertangkap mengemudi dalam kondisi mabuk. Di bulan Januari tahun 2014, beberapa bulan sebelum bertemu Warina, Gable terlibat dalam sebuah pertengkaran dan menghalangi petugas akibat mabuk. Bahkan 2 minggu sebelum mengenal Warina, pria itu hampir tewas akibat mengemudi dalam kondisi mabuk. Selain kecanduannya pada alkohol, Gable Tosti ternyata juga seorang playboy yang narsis. Dia memiliki kegemaran nyeleneh dengan merekam secara sembunyi-sembunyi semua aktivitasnya bersama gadis-gadis yang dibawa masuk ke apartemennya. Dia juga gemar merekam percakapan mereka dalam ponselnya. Di sosial media, Gable sering pamer tentang kehebatannya menaklukkan wanita, bahkan mengaku sudah meniduri lebih dari ratusan wanita. Namun, Warina tidak tahu tentang latar belakang Gable. Malam itu, Warina hanya ingin bersenang-senang dengan pria Australia tampan yang baru saja dikenalnya 7 hari yang lalu. Dia tidak mengira bahwa hari itu adalah hari terakhir liburannya karena malam itu Warina tidak akan keluar dari apartemen dalam kondisi hidup. Apartemen Gable yang berada di lantai 14 tidak terlalu luas. Terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi dan ruang tamu yang tersambung dengan dapur. Di bagian luar, ada sebuah balkon dengan pemandangan menghadap ke arah kota Gold Coast yang indah. Warina dan Gable kemudian bersantai di sana, berbincang-bincang sambil minum bir, berfoto selfie berdua di balkon hingga akhirnya keduanya pun bercinta. Karena kehabisan bir, Gable lalu membuat sejenis minuman beralkohol racikannya sendiri. Biasanya, minuman sejenis itu memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi. Warina dan Gable terus minum, dan minum lagi, meski saat itu keduanya sudah mabuk berat. Minuman racikan Gable sepertinya menjadi pemicu keributan. Gadis itu tiba-tiba menuduh Gable menghilangkan ponselnya.
Warina berubah menjadi kasar dan mulai memukul serta mencakar Gable. Awalnya, Gable masih berusaha menahan emosinya. Beberapa kali dia mencoba menenangkan Warina. Namun tampaknya usaha itu tidak berhasil. Sempat terdengar Gable mengatakan dia menyesal membiarkan gadis itu minum terlalu banyak. Namun, saat kesabarannya menipis, pria itu lalu mengancam akan mengusir Warina keluar dari apartemennya. Saking emosinya, Gable sempat mengatakan bahwa Warina beruntung karena dia belum dilempar keluar dari balkon. Tampaknya suasana sudah di luar kendali. Gable yang kehilangan akal lalu mendorong tubuh Warina yang berukuran lebih kecil keluar ke area balkon, kemudian mengunci pintu sehingga gadis itu tidak bisa masuk ke dalam apartemen. Dia berpikir mungkin di sana Warina bisa lebih tenang. Sayangnya, di balkon Warina malah makin histeris. Karena mabuk berat, Warina yang ketakutan mulai menangis, berteriak memohon dan mengatakan dia ingin pulang saja. Tapi Gable tidak bergeming. Pria itu tidak menghiraukan permintaan Warina. Tak berapa lama kemudian, Warina yang sudah kehilangan akal sehatnya memutuskan melakukan tindakan gila yang berakibat fatal. Dalam keadaan mabuk, gadis itu menaiki reling balkoni berniat memanjat turun ke apartemen yang berada di bawah apartemen Gable. Aksinya itu sungguh mengerikan, mengingat saat itu Warina berada di lantai 14 dengan ketinggian mencapai kurang lebih 40 meter dari permukaan tanah. Saat Warina sudah berhasil memanjat ke sisi luar railing, tetangga apartemen yang berada di bawah apartemen Gable keluar ke arah balkoni mereka karena mendengar suara keributan antara Gable dan Warina. Saat itu, mereka sempat melihat bagian kaki Warina menggantung tak berdaya. Sesaat kemudian kaki Warina terpeleset dari pijakan dan secepat kilat gadis itu jatuh ke bawah hingga tewas seketika. Tetangga yang tinggal di lantai 13 sempat menjerit melihat kejadian itu. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena terjadi sangat cepat. Sedang Gable yang sangat terkejut melihat Warina terjatuh, menjadi panik lalu mencoba menghubungi pengacaranya namun tidak ada jawaban. Bukannya segera menelpon pihak berwenang, pada pukul 2:26 dini hari, Gable turun ke lobi, lalu keluar gedung melalui basement dan pergi ke sebuah restoran pizza, lalu duduk makan di sana. Dari restoran itu, Gable menelpon ayahnya dan menjelaskan semuanya. Meski sempat terkejut, ayahnya segera menjemputnya dan membawa Gable pulang. Keesokan harinya, berita tewasnya Warina sudah tersebar di media. Jasad Warina mengalami kerusakan berat akibat jatuh dari ketinggian, hingga tim forensik sulit memastikan berapa tinggi badan Warina sebelum kecelakaan terjadi. Dalam darahnya ditemukan kadar alkohol yang sangat tinggi dengan skor 0,156, 3 kali lipat lebih tinggi dibanding skor yang diperbolehkan bagi seorang pengemudi di Australia. Saat itu tidak seorang pun mengetahui di mana keberadaan Gable. Hingga akhirnya sekitar tengah hari, pria itu menyerahkan diri ke kantor polisi didampingi pengacaranya. Saat itu, Gable memilih tutup mulut, meski dia mengikuti semua prosedur pemeriksaan forensik. Seminggu setelah Warina tewas, Gable dinyatakan sebagai tersangka utama dan langsung ditahan. Selama di dalam tahanan, Gable mengalami penganiayaan dari para tahanan lain. Mungkin saja mereka kesal melihat sikap Gable si playboy narsis yang sombong. Hingga 3 bulan kemudian hakim akhirnya mengizinkan Gable bebas sementara setelah membayar uang jaminan sebesar $200.000. Meski demikian, bukan berarti pria itu bisa hidup bebas.
Dia dilarang minum alkohol, di-ban dari aplikasi Tinder, dan dilarang berada di luar rumah orang tuanya setelah jam 6 malam. Dalam persidangan, ternyata rekaman video dari kamera rahasia milik Gable telah menyelamatkannya dari hukuman. Terungkap bahwa pria itu tidak berada bersama Warina saat gadis itu terjatuh dari balkon. Dalam persidangan yang berlangsung selama 6 hari, para juri akhirnya memutuskan Gable Tosti tidak bersalah atas tuduhan membunuh Warina dan dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Meskipun di dalam rekaman terdengar Gable sempat mengancam Warina, namun pengadilan menyimpulkan bahwa Warina Wright jatuh karena tindakannya sendiri. Tentu saja keputusan itu mengecewakan banyak pihak, terutama dari para feminis yang merasa bahwa wanita dirugikan akibat ketidakadilan serta diperlakukan berbeda di mata hukum di Australia. Tak kalah sedihnya keluarga Warina. Mereka kehilangan anak, saudara, dan juga sahabat terbaik dalam hidup mereka. Banyak orang menyalahkan Warina atas pilihan yang dibuatnya malam itu. Tetapi Warina sudah tiada dan tidak bisa membela dirinya. Menyalahkan gadis itu tidak akan membuatnya hidup kembali. Hanya kenangannya yang tetap hidup di hati orang-orang yang mengasihinya. Sedangkan Gable Tosti malah seperti menerima durian runtuh. Dia jadi selebriti dadakan. Setelah dinyatakan bebas, banyak stasiun TV menawarkan kontrak untuk berbagai acara interview berkaitan dengan kasus Warina. Sebuah sumber menyebutkan bahwa Gable mendapat bayaran sebesar 250.000 setiap kontrak. Beberapa tahun setelah kejadian, kelakuan Gable Tosti tidak berubah. Meski pria itu sudah mengganti namanya dengan nama lain agar tidak dikaitkan dengan kasus kematian Warina, tetapi Gable masih tetap seorang playboy narsis yang terus mencari mangsa. Pada tahun 2016 dan 2020, beberapa wanita melaporkan pria itu ke polisi karena merasa keselamatan mereka terancam saat sedang bersama Gable. Pria playboy itu juga ditolak masuk ke beberapa bar di Gold Coast karena dianggap sebagai biang keributan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya pasti jatuh juga. Mungkin bukan sekarang, tetapi suatu hari Gable Tosti akan menerima hukumannya. See you in the next case. Terima kasih.